Halo semua, selamat datang di channel Unspoken. Kali ini di hari Minggu, aku akan sedikit bercerita tentang pengalaman aku sendiri. Jadi ini adalah sesuatu yang aku coba untuk aku lakukan selama sebulan kemarin ya, dari tanggal 1 Oktober sampai tanggal 31. Jadi pada saat video ini di-record, ini adalah tanggal 1 November, walaupun tayangnya seminggu kemudian. Ini celengan, ya bentuknya Daniel ini. Dan aku masukin kertas setiap hari ke sini, jadi ini namanya celengan syukur. Jadi aku berpikir bahwa hidup itu kita menjalaninya kebanyakan, apalagi di masa yang sukar seperti sekarang ini, mungkin banyak yang mengeluh gitu ya, banyak yang berpikir kenapa sih begini, kenapa hidup gua gini gitu. Lalu kemudian terpikir ide untuk membuat, jadi setiap hari di kertas yang kecil aku tulis satu kalimat pendek aja ya untuk melihat hari ini aku bisa bersyukur untuk hal apa. Satu aja, cuma satu kalimat doang. Masukkan ke sini. Tiap hari dilakukan, lalu di akhir bulan aku bakal cek dan aku bakal buka isinya. Atau lebih tepatnya, di hari pertama di bulan berikutnya ya. Kita akan lihat bersama di sini dan apa aja yang aku tulis di sini. Dan mungkin nggak semua aku bacain, tapi sebagian besar aku bakal bacain lah ya. Oke, di sini aku udah keluarin semua ya kertas-kertasnya gitu, dan kita coba lihat satu persatu. Aku sebenarnya nulis rasa bersyukur apa aja sih. Oke, ini aku tulis tanggal di sini. Jadi kalau misalkan kalian formatnya, lihat di sini aku tulis kalimatnya pendek lalu tulis tanggal juga ya. Ini Oktober tanggal 21. Ya, Oktober tanggal 21 masih ada kerjaan. Nah, itu patut disyukuri ya, karena selama kita masih bisa bekerja itu patut disyukuri. Ya, nggak nganggur itu patut disyukuri. Di sini 20 Oktober punya sahabat yang awesome. Thank you. Lalu ini tanggal 29 bisa punya teman dekat yang luar biasa. Iya, ini masih mirip-mirip ya. Memang aku sangat seneng sih kalau punya teman-teman tuh yang kumpul, kemudian kalau lagi susah mau membantu, memang harus seperti itu. Tanggal 3 Oktober masih bisa makan enak. Ya, ini benar sih. Selama kita masih bisa makan ya, sebenarnya terlepas itu makanan enak ya dalam kata artian mungkin makanan yang mahal atau tidak, itu tetap patut disyukuri selama kita masih bisa makan. Ya, kemudian ini 30 Oktober masih punya keluarga yang support. Yes, that's it. Ya, punya keluarga yang support, keluarga yang ngebantu, ya yang mau ada di saat kita susah, itu patut disyukuri. Tanggal 24 Oktober dibelikan sesuatu yang aku mau. Ya, jadi gini ceritanya, aku tuh kadang suka kepikiran, misalnya tiba-tiba pengen mie goreng gitu ya. Itu tuh tiba-tiba aku nggak beli, tapi begitu nyampe rumah ada yang udah beli mie goreng gitu. Jadi ya itu sesuatu sih ya itu patut disyukuri. Masih mirip. Tanggal 7 Oktober merasa bahagia. Dan ya betul, memang ya merasa bahagia itu sesuatu yang patut disyukuri ya, karena nggak selamanya semua orang itu merasa bahagia ya. Kadang sedih, kadang merasa jengkel gitu. Tanggal 8 Oktober bisa tidur nyenyak. Yap, tidur nyenyak itu adalah sesuatu yang patut disyukuri loh teman-teman. Nggak semua orang bisa tidur nyenyak. Tanggal 31 Oktober baru kejadiannya ya. Bisa menikmati hidup. That's right. Ya, selama hidup kamu bisa dinikmati, itu patut disyukuri. Karena nggak semua orang bisa menikmati hidupnya ya. Ada yang mungkin jadi dia nggak bisa punya waktu dengan teman dan keluarga misalnya, atau dia nggak bisa menikmati hidup padahal dia berkelimpang harta. Bisa jadi seperti itu, tapi bisa menikmati hidup itu sesuatu yang patut disyukuri. Oke, tanggal 25 Oktober main seharian dengan sahabat. Yap, ini kayaknya waktu pas sahabat aku nginep di rumah ya. Tanggal 6 Oktober keluarga sehat. Betul, keluarga sehat ini patut disyukuri juga ya. Karena kita nggak mau kan anggota keluarga kita ada yang sakit. Tanggal 11 Oktober masih hidup. Betul banget. Karena orang ada cukup yang misalnya malam tidur, bangun pagi, kemudian udah nggak hidup lagi ya. Masih bisa hidup, itu patut disyukuri. Tanggal 26 Oktober merasa spesial oleh beberapa orang. Yes,
merasa spesial oleh beberapa orang itu patut disyukuri teman-teman. Bahkan kita cukup spesial untuk beberapa orang saja, nggak perlu semua orang karena itu tidak mungkin ya kita menyenangkan semua orang. Tapi kalau kita bisa menjadi spesial, berharga di mata sebagian orang, maka itu sudah cukup dan hal itu patut disyukuri. Tanggal 12 Oktober masih bisa beraktivitas, yes. Ya bisa beraktivitas itu patut disyukuri ya. Jadi kita masih bisa bekerja, masih bisa main, masih bisa makan. Karena ada orang yang kalau lumpuh misalnya dia nggak bisa gerak kemana-mana itu, jadi bisa beraktivitas dengan normal, itu patut disyukuri. Kemudian punya inspirasi, punya inspirasi itu patut disyukuri ya. Entah itu ide, entah itu orang yang membawa inspirasi pada kita, itu patut disyukuri. Tanggal 28 Oktober ini, aku masih aku. Ini juga patut disyukuri bahwa diri kita masih menjadi diri kita dan kita tidak hidup menjadi orang lain, itu patut disyukuri. Tanggal 19 Oktober bisa bertambah usia, ya ini berarti pas 19 Oktober ya, aku lagi ulang tahun, jadi bertambah usia ya itu patut disyukuri. Karena berapapun usia kita harus menyadari bahwa tidak semua orang bisa sampai di usia kita. Ada kan yang meninggal di usia muda, bahkan ada juga yang baru lahir sudah meninggal seperti itu. 16 Oktober rumahku istanaku, betul. Sebagus-bagusnya rumah orang, tapi rumah sendiri tetap istana. Tanggal 4 Oktober mau mendoakan orang-orang. Yes, ini juga patut disyukuri. Artinya kita masih peduli dengan orang lain ya. Gaji utuh nggak dipotong, ini juga patut disyukuri. Apalagi di masa pandemi sekarang, banyak yang mungkin gaji dipotong atau mungkin sampai diberhentikan. Tapi aku berdoa juga untuk mereka yang mengalami hal itu supaya tetap dicukupkan, tetap diberkati ya, diberikan berkah oleh Tuhan dan bisa menjalani hidup dengan baik ya. Masih bisa berkarya, betul banget ya. Berkarya membuat sesuatu itu sesuatu yang patut disyukuri. Masih punya ruang sendiri, privacy atau ruang sendiri, ini juga patut disyukuri ya, karena nggak semua orang bisa punya privacy. Dan kemudian ini yang terakhir ya, tanggal 9 Oktober masih diberi kesehatan. Kesehatan itu nomor satu, apalagi dalam kondisi seperti ini. Oke, itu aja tadi dari isi dari celengan syukurnya. Ya, semoga ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman juga. Mungkin ada yang mau membuat. Jadi dibuat di kertas yang kecil gini aja. Ya, ini di kertas yang dibagi-bagi itu. Jadi cuma kecil banget ini, cuma berapa senti nih, saya nggak ngukur, saya nggak bawa penggaris tadi. Jadi ini bisa dibuat, dipotong-potong, lalu ditulis kecil-kecil, kemudian dimasukin ke celengan. Ya. Celengannya bentuk apapun lah yang teman-teman punya. Dan ini dengan maksud supaya kita menyadari bahwa sebetulnya setiap hari ada hal yang patut disyukuri, meskipun itu hal yang kecil, yang kelihatannya kecil, tapi sebenarnya itu benar-benar berdampak untuk hidup kita gitu, dan itu patut disyukuri. Jadi semoga video kali ini menginspirasi teman-teman ya, terutama di hari Minggu ini, supaya mengawali minggu ini dengan baik ya. Aku akan meneruskan nulis ini dari tanggal 1 November sampai akhir bulan, dan mungkin nanti itu aja video kali ini. Terima kasih karena kalian sudah menontonnya. Dukung channel ini dengan cara subscribe dan share video ini di media sosial kalian. Dan kalian juga bisa menuliskan ide-ide untuk hal-hal apa yang mau dibahas di video di hari Minggu ya. Karena kalau yang bahas Jepang itu di hari Jumat udah ada jadwalnya. Tapi kalau yang hari Minggu ya ini memang masih suka bolong-bolong ya. Jadi kadang upload, kadang enggak di hari Minggu. Tapi semoga bisa rutin deh ya, dan dengan video-video yang bisa memberi inspirasi untuk teman-teman sekalian. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.